Shalom guys, kali ini kita akan belajar membuat aplikasi akuntansi menggunakan visualbasic.net. Nah, pada aplikasi kali ini kita akan coba menggunakan AI untuk membantu kita membangun aplikasi akuntansi sederhana. Jadi, dalam aplikasi yang akan kita coba buat ini akan mencakup General Ledger, kemudian General Journal juga, sampai pada laporan keuangan sederhana ya. Untuk memulai proses pembuatan aplikasi, saya akan memulainya dengan membuat sebuah project vb.net. Oke, kita masuk dari menu file, kemudian new project ya. Nah, perlu diketahui bahwa saya menggunakan Visual Studio ya untuk membuat project ini. Saya menggunakan Visual Studio versi 2022. Ini saya buat ya project, kemudian kita pilih di sini bahasanya itu Visual Basic ya. Visual Basic itu salah satu bahasa yang mudah untuk dipahami. Ya, ini Windows, kemudian ini desktop ya. Oke, kemudian kita pilih yang ini ya. Yang pertama ini Windows Form Apps ya. Oke, kemudian next. Nah, di sini akan membuat project yang namanya Simple Counting. Buat simple accounting ya, atau aplikasi akuntansi sederhana. Oke. Nah, sesudah itu kita next saja. Nah, ini untuk .NET framework-nya. Jadi .NET framework itu biasanya library yang digunakan di sistem operasi Windows ya. Nah, kita pilih yang .NET Framework versi 6 saja ya. Kalau Anda menggunakan Visual Studio versi yang sebelumnya, mungkin .NET Framework-nya itu berbeda. Tidak masalah ya. Tapi sebaiknya menggunakan .NET Framework yang terbaru. Kali ini saya hanya akan menggunakan yang versi 6 saja. Oke, kemudian kita klik create. Oke, nah ini tampilan Windows Form-nya ya. Ini kalau kita klik kanan Properties, nah di sini ada properties-nya yang bisa kita ubah-ubah. Oke. Nah, untuk yang pertama form yang akan kita buat ini adalah kita buat dulu form login ya. Kita buat dulu form login-nya. FRM login. FRM itu singkatan dari form ya. Kemudian login. Nah, di sini bagian atas kiri ini masih tertulis form 1. Kita masuk ke bagian properties, kita cari di sini teks ya. Kita cari teks, kemudian kita ketikkan login. Oke. Nah, ini kita bisa rubah sebenarnya jenis window-nya, tapi kita gunakan saja dulu yang ada ya. Nah, kita ingin masukkan gambar, jadi kita pilih di toolbox ya. Kita buat layout dulu ya. Kita buat layout dulu supaya antara gambar dan text box atau tempat kita memasukkan data tidak tumpang tindih, atau lebih rapih kelihatannya. Kita pilih yang table layout nih, table layout.
Oke, nah ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita remove last row, jadi row yang bawah ini akan dihapus. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini kita dock saja ya. Kita dock artinya kita bikin dia melekat ke setiap sisi dari form ini. Ini kita dock di sini ya. Kalau kita klik ini, nanti langsung muncul propertiesnya sebelah kanan. Oke, ini saya dock jadi dua bagian. Oke. Di sini sebelah kiri akan saya masukkan gambar ya, picture box. Klik picture box ya, kemudian oke, ini picture boxnya juga saya dock ya, dock in parent container. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita pilih image ya, terserah Anda mau pilih image apa ya. Kita coba taruh satu image, choose image, kita import saja ya, import ke project resources ini, import picture, kemudian kita coba pakai image yang ini ya. Oke, kemudian size-nya itu auto size, atau mungkin sebaiknya kita zoom saja ya, supaya terlihat semuanya. Ini bisa kita, oke, yang terlihat agak bagus ya. Oke, nah, lanjut, ini kita taruh text box ya, kita taruh text box. Text box itu adalah untuk menginput teks ya. Text box, ini dia text box, kita taruh dua. Oke, nah karena ini kita menggunakan table layout, maaf ya, ini saya hapus dulu. Sebelum kita taruh text box, kita taruh group saja ya, group box. Nah, group box ini membantu supaya kita bisa lebih mudah dalam menaruh text box atau label dan tombol-tombol yang lain ya. Jadi kita masukkan group box dulu ya. Sini group boxnya kita dock juga ya, supaya dia menempel ke setiap sisi. Kemudian group boxnya kita namakan ya, namakan login informasi login. Oke, baru kita masukkan text box ya, text box. Tahan kontrol kemudian tarik ke bawah, nanti dia jadi dua. Oke, text box yang pertama ini yang bagian atas kita namakan tb user atau nama usernya. Kemudian yang kedua kita masukkan tb pas user. Oke, nah ini kita besarkan sedikit lah ukurannya. Ini kita gunakan
fontnya 10 saja ya. Oke, supaya terlihat lebih besar. Ya. Share sedikit ya. Kemudian di sini kita taruh label. Sini labelnya itu kita tahan kontrol lagi, bikin jadi 2. Yang pertama itu labelnya username ya. Label yang kedua user password. Rapikan posisinya. Oke, ini kita besarkan sedikit juga tulisannya. Oke. Nah, untuk yang password, kita pilih yang password. Kemudian di sini kita bisa ganti ya, password karakter. Oke, artinya ketika kita memasukkan karakter tertentu, maka tidak akan muncul karakter aslinya. Tapi yang akan masuk adalah, atau yang akan muncul adalah karakter yang kita taruh di sini. Misalkan kita masukkan karakter passwordnya itu adalah X besar ya. Oke, seperti itu. X besar. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita tambahkan button ya, atau tombol. Oke, nah ini tombolnya. Ini kita besarkan sedikit. Oke. Ini tombolnya kita namakan button login ya. Kita tahan kontrol, tarik ke sebelah, bikin satu tombol lagi. Ini namanya button cancel ya. Login, yang ini cancel ya. Oke. Oke. Ya, saya kira ini cukup ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita build aplikasinya ya, kita ganti dulu ini configuration manager-nya. Kalau Anda di sini masih any CPU seperti saya, oke, saya akan merubah jadi x86 ya. Ini kita ganti jadi x86. Ini new saja. x86 ya. In close ya. x86 yang digunakan ya. Aplikasinya bisa digunakan baik di 86 maupun 64 ya. Oke. Nah, ini sudah ya, kita coba. Oke, kita coba akan buat satu form lagi. New form ya, langsung saya dari sini ya, Solution Explorer sini. Oke, kita klik add, kemudian new item ya, tapi bisa juga kita langsung pilih yang Windows Form ya. Misalnya ini form 2 nya itu adalah form menu nama. Oke, muncul seperti ini. Ini kita biarkan saja dulu formnya. Oke, nah ini untuk form loginnya.
sudah kita buat desainnya, coba kita jalankan ya. Ini simple accounting, kita coba run. Tunggu sebentar, di sini ada error. Oke, form 1. Oke, jadi saya menggunakan versi 2022 yang dia itu tidak langsung otomatis rename ya. Jadi ini kan form 1 ya, form yang awalnya saya gunakan ini namanya form 1. Sudah saya rubah namanya menjadi form login ya. Tapi di codingnya itu di sini masih tercatat sebagai form 1. Jadi saya tinggal rename saja ini. Ya, ganti jadi form login. Oke. Kita coba run lagi ya. Ini simple accounting-nya. Oke, mohon maaf nih. Antivirusnya itu muncul. Kita coba nonaktif saja dulu ya antivirusnya. Oke, ini saya sudah disable antivirusnya ya. Nah, ini tampilan aplikasinya. Oke. Nah, ini intinya adalah kalau kita klik login, dia akan masuk nanti ke menu utama. Tapi kalau kita cancel nanti akan kita program bahwa dia akan keluar dari aplikasi ini. Ini kita coba ya. Ini untuk username. Oke, muncul ya. Sesuai dengan yang kita ketik, tapi untuk user password tadi kita masukkan karakter X. Jadi kita ketik apa saja, tapi yang muncul itu akan X. Oke ya. Nah, ini sudah berfungsi untuk karakter passwordnya ya. Ini kita tutup dulu. Oke. Nah di sini, kalau kita lihat ya, ini masih form 1 namanya. Bisa kita rename sebenarnya ya. Ini kita klik rename. Ya, jadi form login ya. Oke. Supaya dia sama ya. Ini form login. Oke. Nah, sekarang supaya loginnya ini bisa berfungsi, oke, kita coba buat database. Oke, kita akan buat database menggunakan Microsoft Access. Oke, kita buat database. Oke, nah database-nya kita coba simpan di ya, kita coba cek ini lokasi datanya di mana ya. Kita coba klik kanan, kemudian ini open folder in File Explorer. Oke, nah dapat di sini linknya. Kita coba masuk di bin, kemudian pilih yang X86, timbak. Ya, oke, di sini ya. Kita masuk di sini, copy, baru kemudian kita paste di sini ya, notepad-nya itu. Oke, DB, ya namanya DB Simple Accounting. Oke, nah untuk tabel yang pertama ya kita tutup saja dulu ya. Kita create table yang design view. Nama tabelnya itu adalah table user. Oke, nah ini nama tabelnya sudah. Nah,
di sini field-nya itu kita pakai field yang sederhana saja, misalnya di sini username ya, kemudian user password, seperti itu saja ya. Kita yes, oke. Nah, di sini anggaplah usernya itu admin, passwordnya juga admin ya. Oke. Oke, nah sekarang bagaimana membuat koneksi ke database ya, Microsoft Access. Oke, nah kita tidak perlu susah-susah berpikir ya, kita tinggal panggil saja. Baik itu Anda bisa gunakan Blackbox atau ChatGPT ya, coba tinggal minta kodenya dari mereka. Oke, buatkan koneksi untuk koneksi ke database MS Access untuk form login menggunakan vb.net. Oke ya. Oke, nanti dia akan berikan ya. Oke, ini tinggal nanti kita sesuaikan saja ya. Oke. Oke, jadi di sini codingnya, oke, di sini kebetulan dia langsung menamakan ya, login form, tapi kita tidak akan menggunakan semuanya. Oke, pertama kita copy dulu yang imports. Nah, imports ini gunanya adalah seperti kita akan menggunakan library ya, library dari sistem data oleh DB. Oke, kemudian di sini kita copy dulu ini ya. Ini adalah connection string. Connection string itu cara untuk berhubungan dengan database ya. Oke, nah ini kalau dia seperti ini biasanya itu error ya. Nah, oke. Coba cari di sini ya, NuGet oleh DB. Oke, ini ya, muncul. Oke, sistem data oleh DB, kemudian kita install. Apply. Oke, coba kita back. Nah, sudah hilang ya. Ini import sistem data oleh DB-nya sudah bekerja. Artinya bahwa ini kelas ini sudah, library ini sudah bisa kita gunakan. Oke, untuk bagian sini source-nya ini kita ganti ya. Kita ganti jadi kita seperti ini dulu ya. Di sini kita pakai dan ya, and application. Ini startup pet ya. Oke, coba application startup pet ya, ini database-nya itu namanya ini DB Simple Accounting ya. Oke. Ini connection string-nya sudah ya,
kemudian kita tinggal copy saja ini sisanya ya. Ini pertama, ini masukkannya ke login button ya. Ini, jadi di sini ada login buttonnya nih. Login button kita double klik. Oke, nah muncul seperti ini. Kita kopikan paste. Oke, ini kode-kode yang di sini. Oke, kemudian di sini kita copy sampai di end function. Oke, ya. Ini ya, kita sesuaikan yang tadi TB nama user, sini TB password ya. Ya, kita coba ya. Di sini kita run. Nah, ini kalau benar password dan usernya, maka dia akan muncul login berhasil. Kalau tidak, akan muncul login gagal. Coba ya, kita masukkan user, ya, passwordnya juga user. Klik login. Ini Microsoft. Oke, it's not registered. Ini maksudnya adalah database engine-nya itu belum terinstall. Kalau seperti ini kita coba install ya dulu. Nah, bisa download di di internet, tinggal cari saja akses database engine. Oke, ini saya coba cek sudah sempat download mungkin. Oke, ini ya. Ini saya coba install dulu. Nanti saya taruh di link ya untuk akses database engine ya. Oke, ini sudah. Balik ke aplikasi sini ya, kita coba klik login. Oke. Kita tutup ya. Coba lagi. Ini kan tadi username itu user, passwordnya itu adalah user. Coba ya. Oke, gagal ya. Coba kita cari di sini. Sepertinya ada yang salah. From users ini nama tabelnya itu tadi. Sorry. Ya, di sini nama tabelnya itu adalah tabel user. Jadi kita pilih from tabel user. Oke, coba lagi. Dan lagi. Oke, kita coba. User, ya, passwordnya juga user. Kita login. Oke, login gagal. Coba kalau kita pakai admin, ya, passwordnya juga admin. Kemudian kita klik login. Nah, ini login berhasil. Artinya, koneksi ke database bisa dan query terkait dengan user berjalan dengan baik. Oke, ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan coba setelah dia muncul login berhasil, dia akan membuka form menu utama. Oke, di sini ya kita klik frm menu utama .show ya. Kemudian kita hide form loginnya, frm login
hide. Kita pakai me saja ya, me.hide. Oke, coba ya. Nah, seperti ini. Kemudian username itu kita masuk admin, passwordnya kita masukkan admin, kita klik login. Nah, login berhasil. Setelah kita OK, ya muncul menu utama. Oke. Nah, mungkin itu dulu yang saya bisa bahas di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.